Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan pada pagi hari ini sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan kita, yaitu kegiatan moderasi beragama. Selawat beriringan salam kalau pula kita hadiahkan buat junjungan alam, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ustaz kita Muhammad Ilahi LC, yang saya sayangi teman-teman yang telah berpartisipasi dalam acara kami ini. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara kita ini dengan membacakan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita masuki acara selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran beserta artinya yang akan dibacakan oleh Suci Ilhami dan Azani Najlah. Pada Suci Ilhami dan Azani Najlah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذي هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Shadaqallahul azim. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh, pemindahan kiblat itu sangat berat
kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Itulah tadi pembacaan kalam Allah. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita dengarkan sedikit kata sambutan dari Ketua Penanggung Jawab acara pada pagi hari ini kepada Alfi Yardi. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluna nabiyya ba'da. Yang terhormat Al-Ustaz Rahmat Ilahi LC, yang terhormat panitia acara webinar dengan tema moderasi beragama, yang saya banggakan seluruh peserta yang telah hadir dalam acara kita ini. Saya selaku penanggung jawab dalam acara ini mengucapkan terima kasih kepada Al-Ustaz yang telah meluangkan waktu dan berbagi ilmu. Semoga Al-Ustaz diberi kelancaran dan kemudahan dalam urusannya. Dan semoga Ustaz dan keluarganya diberikan kesehatan dan kemudahan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian saya berterima kasih kepada seluruh panitia yang telah memberikan dan mempersiapkan acara ini. Semoga acara kita ini diberikan kelancaran dari mulai acara sampai akhir. Amin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itulah tadi sedikit kata sambutan dari Ketua Penanggung Jawab yaitu Alfi Yardi. Dan acara selanjutnya kita akan memasuki acara inti pada pagi hari ini, yakni ceramah yang akan disampaikan oleh Ustaz kita, Ustaz Rahmat Ilahi LC. Kepada Al-Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Suratul Baqarah al-ayah 143. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna ad-dina yusrun wa la yushaddad dina ahadun illa ghalabahu fasaddidu wa qaribu shiru wasta'inu al-ghadwati wa syai'in minad dulja. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim. Adik-adik yang saya sayangi, alhamdulillah bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada ini, sehingga di tengah-tengah wabah pandemi yang sedang melanda dunia ini kita masih dapat beraktivitas seperti biasa di tengah-tengah ribuan orang yang terkena virus
pandemi corona ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah. Mudah-mudahan kesehatan yang Allah berikan ini dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat berikan salam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad senantiasa kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang biasa dalam kehidupan modern. Kenapa dalam kehidupan manusia modern? Karena memang Nabi Muhammad ini adalah Nabi yang Allah utus dia dengan pendekatan kemanusiaan dibandingkan nabi-nabi yang lain. Karena nabi-nabi yang lain itu Allah berikan mukjizat yang memang dia di luar nalar kemanusiaan. Sedangkan Nabi Muhammad ini Allah berikan dia pendekatan kemanusiaan dalam semua sisi kehidupannya. Apakah sisi kenabiannya, ataukah sisi kepemimpinannya dalam perang, ataupun sisi ekonominya serta sisi sosialnya. Maka kalau kita lihat di dalam kisah-kisah ya secara historis, jadi adik-adik ini yang mahasiswa tentu lebih paham mungkin ya. Ketika kita membaca kisah Nabi Musa alaihissalam, maka ketika Allah kejar Nabi Musa dan pengikutnya dikejar oleh Fir'aun, maka Allah berikan Nabi Musa itu mukjizat yang di luar nalar manusia. Apa mukjizatnya? Itu membelah lautan merah, laut merah itu. Kemudian kalau kita lihat lagi kisah-kisah Nabi yang lain, maka kita akan menemukan sebuah ketakjuban di luar nalar manusia. Tapi Nabi Muhammad ini Allah berikan mukjizat yang melalui pendekatan kemanusiaan itu sendiri. Apa mukjizatnya? Yaitu Al-Quran. Maka dengan Al-Quran inilah Nabi Muhammad ini membawa pencerahan kepada kehidupan manusia modern. Kenapa kehidupan manusia modern? Karena memang manusia-manusia yang ada di Barat pada abad ini, ya, semenjak dulu itu mereka sudah mulai menggunakan nalar. Karena kalau mereka menganggap suatu hal itu tidak logik, maka tidak bisa ikuti. Maka tak heran ya kalau kita melihat bahwa ada banyak hadis-hadis atau perintah-perintah Nabi itu sekarang dijadikan role mode atau sebuah role mode itu sebuah wazan ya, ibaratnya menjadi contoh bagi Barat. Maka kalau kita masuk ke Oxford University itu, di depan itu ada sebuah hadis, ada sebuah kata-kata yang itu merupakan hadis. Apa kata-katanya? Jika kamu makan, maka bagilah perutmu kepada 3 bagian. Bagian yang pertama untuk kamu bernapas, bagian yang kedua untuk kamu makan, bagian ketiga untuk kamu minum. Secara teoritis itu sudah ada 1400 tahun yang lalu. Tetapi secara faktual faedahnya baru ditemukan oleh manusia pada saat sekarang ini. Maka senantiasa kita bersyukur kita menjadi umat Nabi Muhammad yang mengikuti jalannya dengan istiqamah. Adik-adik saya hormati, ini mungkin bukan ceramah ya, kita lebih kepada diskusi karena kita sama-sama mahasiswa. Adik adalah mahasiswa yang sedang KKN, sedangkan saya sekarang ini mahasiswa yang sedang jadi mungkin ada sudah kenal juga seperti Azian ini adik sepupu saya. Kemudian yang tadi menjadi moderator itu adik kelas saya rasanya dulu di Darun Nahdha. Jadi kita pendekatan abang dan adik saja. Baik. Jadi tema kita pada pagi hari ini cukup menarik. Kenapa menarik saya katakan? Karena ini merupakan tema yang diangkat oleh seluruh dunia saat sekarang ini. Dari orang yang tingkatan paling tinggi, itu pemimpin-pemimpin, atau para ulama, para cendekiawan, tapi yang menengah ke bawah itu pembahasannya sekarang tentang moderasi beragama. Jadi dan hal ini dimulai semenjak munculnya gerakan-gerakan Islam ekstremis. Gerakan Islam ekstremis itu seperti Al-Qaeda. Lalu ada muncul namanya Al-Qaeda yang pemimpinnya adalah Usama bin Laden. Kemudian ada Taliban di mana itu, di Afghanistan ya.
Kemudian yang terbaru semenjak 2014-2013 ya, mulai itu ada namanya ISIS atau dalam bahasa Arab namanya Daesh, Islamic State of Iraq and Syria. Jadi setelah muncul gerakan-gerakan ekstremis ini, maka muncullah wacana-wacana pemikiran tentang memoderasi Islam itu kembali. Apa itu moderasi, remoderasi? Itu artinya mengembalikan Islam kepada fitrah aslinya, yaitu sebagai agama yang moderat. Nah, apa sebenarnya inti dari tema kita ini? Dari tema kita ini adalah bagaimana kita mengetahui apa sebenarnya konsep yang diberikan oleh Islam terkhusus tentang moderasi. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu makna daripada kalimat moderasi itu sendiri. Nah, saya hormati, di dalam bahasa Arab, moderasi itu diterjemahkan sebagai al-wasatiyah. Makanya yang ayat yang dibaca oleh siapa tadi namanya itu? Suci Ilhami. Suci Ilhami. Yang dibaca sama Suci Ilhami itu kan, itu adalah arti daripada moderasi itu sendiri dalam Al-Quran, yaitu wakadzalika ja'alnakum seperti itu, jadikan kalian wahai Muhammad sebagai umat yang wasatan. Apa itu wasatan? Nah, litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida, agar kamu menjadi saksi bagi seluruh manusia. Kamu akan menjadikan role model bagi seluruh manusia bahwa kamu adalah umat yang moderat. Nah, itu yang pertama, kita harus paham apa itu makna moderasi itu sendiri. Nah, kalau kita berbicara moderasi, maka ada anonim dari moderasi sendiri. Apa anonim dari moderasi? Anonim dari moderasi itu adalah ekstremis atau radikalisme. Jadi moderasi itu lawan dari moderasi itu sendiri adalah radikalisme atau ekstremisme. Apa maksud dari radikalisme atau ekstremisme? Yaitu orang-orang yang bersifat keras dalam menghadapi semua hal. Apakah keras dalam tindakan, keras dalam cara berpikirnya. Keras dalam di sini artinya kalau bahasa Indonesia itu kolot ya, sedikit statis dalam berpikir, dalam bertindak. Artinya itu stagnan pada satu mode tertentu, yang mana mode ini berasaskan pada pemaksaan kehendaknya untuk tindakan tersebut. Maka moderasi ini merupakan satu pemikiran Islam, satu corak tindakan di dalam Islam. Maka di dalam hadis Nabi itu ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, saya bacakan di awal. Hadisnya apa? Innad dina yusrun wa la yushaddad dina ahadun illa ghalabahu fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghadwati war rawhati wa syai'in minad burjah. Dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, sesungguhnya mudah, kata Nabi. Artinya agama itu tidak bisa dibuat sempit. Agama itu harus mudah. Tidaklah seseorang memberat-beratkan diri dalam beragama, kecuali dia akan dikalahkan. Maknanya apa? Maknanya Nabi memberitahukan kepada kita bahwa agama Islam itu adalah agama yang mudah, dan jangan kamu memberat-beratkan agama itu sendiri. Maka di dalam, kalau kita lakukan lagi pada agama supaya kita moderat, pendekatannya adalah pendekatan kaedah-kaedah. Apa kaedahnya? Al-aslu fil asya'il ibahah. Asal pada segala sesuatu itu adalah boleh. Jadi segala aktivitas kita di dunia ini hukum asalnya boleh, kecuali ada dalil-dalil yang melarangnya. Itu asalnya. Jadi jangan dibalik. Jangan dibalik bahwa segala sesuatu itu dilarang kecuali
ada dibolehkan, bukan seperti itu. Asal ada segala sesuatu itu diperbolehkan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Maka kalau kita lihat pembagian hukum di dalam fikih, maka itu ada 5 hukum: wajib, sunat, haram, makruh, dan mubah. Itu 5 dari hukum itu hanya 1 hukum yang melarang kita melakukan. 4 hukum itu menyuruh kita. Artinya kita memiliki wewenang, kita memiliki kesempatan untuk melakukannya atau tidak. Wajib itu sudah pasti harus dilakukan. Artinya boleh kita lakukan, harus kita lakukan. Sunat boleh kita lakukan, boleh tidak kita lakukan. Makruh boleh kita lakukan, boleh tidak kita lakukan. Apalagi mubah boleh kita lakukan atau tidak kita lakukan. Artinya agama ini atas dasarnya adalah segala sesuatu itu boleh. Nah, bagaimana bisa muncul para pemikir-pemikir yang radikal, yang mereka membalikkan makna kaidah tersebut? Karena kaidah tersebut al-aslu fil asya'il ibaha, asal pada segala sesuatu itu boleh, illa maddalat dalilu ala tahrimihi, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Kenapa sekarang kelompok ekstremis, kelompok radikal ini membalikkan kaidah tersebut menjadi al-aslu fil asya'il tahrim illa maddalat dalilu ala ibaha? Kenapa dibolak menjadi segala sesuatu itu hukumnya haram kecuali ada dalil yang membolehkan? Bukan seperti itu. Yang menyebabkan mereka berpikir seperti ini itu tidak lain tidak bukan adalah metodologi mereka dalam memahami agama. Metodologi dalam memahami agama. Jadi di dalam agama Islam ini, adik-adik yang saya sayangi, itu ada beberapa hal yang dia bersifat khilafiyah. Khilafiyah itu artinya dia ada perdebatan di sana. Kenapa muncul perdebatan di dalam Islam terhadap ibadah-ibadah? Itu karena dalil-dalil yang ada itu tidak bersifat mutlak kebenarannya atau keabsahannya. Maka kalau ada yang ngambil hukum di sini mungkin dipaham ya, bahwa di dalam Al-Quran itu dalil-dalil yang di dalam Islam itu bagaimana kita bisa menyimpulkan sebuah hukum. Jadi ada beberapa alur yang akan dilewati. Misalnya kita tahu hukum sholat itu wajib. Bagaimana kita tahu bahwa hukum makan itu mubah? Bagaimana kita tahu bahwa meminum minuman keras itu hukumnya haram? Bagaimana proses itu? Ada sebuah proses yang sangat panjang sekali. Nah, proses inilah yang harus dipahami sehingga kita bisa bersikap moderat, kita bisa bersikap lebih lapang dalam memahami agama ini. Misalnya, bagaimana sebuah hukum bisa muncul? Jadi kalau kita runut kembali bahwa di dalam fikih itu hukum itu muncul karena ada dalil-dalil yang menunjukkan kepada hukum tersebut. Nah, dalil di dalam Islam itu ada 2 sumbernya. Yang pertama Al-Quran, yang kedua adalah hadis Nabi SAW. Maka untuk memastikan sebuah hukum, maka harus dipastikan dalil yang ada itu adalah dalil yang memiliki tingkat keabsahan secara mutlak. Artinya kalau dasar atau sumber hukum, sumber dalil tersebut tidak kuat, maka tidak bisa dijadikan sumber hukum. Kemudian setelah kita tahu keabsahan dalil tersebut kuat atau mutlak keabsahannya, barulah kita bisa memahami apa yang terdapat di dalam dalil tersebut. Nah, disinilah muncul perbedaan pendapat para ulama dan itu merupakan fitrah di dalam agama kita sendiri. Nah, orang-orang yang bersikap radikal, jadi radikal atau ekstremisme itu kan nanti ada pembagiannya. Orang-orang yang bersifat radikal atau ekstremis ini mereka tidak paham mereka metodologi dalam mengambil hukum tersebut. Selagi mereka menemukan dalil dan mereka baca arti dari dalil tersebut, langsung mereka mengeluarkan hukum. Padahal untuk memunculkan sebuah hukum itu melewati proses yang sangat panjang sekali sehingga hukum tersebut muncul. Misalnya kita harus tahu dalil tersebut absah tidak. Setelah kita tahu dalil itu tersebut absah mutlak keabsahannya, baru kita cari tahu apa maksud dari dalil ini. Nah, di sini ulama berbeda pendapat. Setelah kita tahu apa maksud dari dalil tersebut, kita cari tahu lagi apakah ada dalil lain yang
bertentangan isinya dengan dalil tersebut. Misalnya dia berbicara tentang satu perkara, tetapi ada tidak dalil lain, misalnya dalil ini mengatakan boleh, ada tidak dalil lain mengatakan haram. Itu harus dikumpulkan sehingga nanti dilakukan penelitian oleh ulama, pengkajian, barulah dikeluarkan hukum. Maka ini yang menyebabkan munculnya paham-paham radikalisme atau paham-paham ekstremisme, yang mana hal tersebut merupakan tolak belakang daripada moderitas. Nah, ekstremisme itu atau radikalisme, lawan daripada moderasi itu terbagi dua. Jadi orang radikal atau orang ekstrim itu ada dua macam. Yang pertama, dia ekstrim atau radikal bersifat ifrat, atau dia radikal atau ekstrim bersifat tafrid. Apa itu ifrat dan apa pula itu tafrid? Orang radikal itu ada namanya radikal kanan, atau orang ekstrim itu ada ekstremis kanan dan ada ekstremis kiri. Siapa itu ekstremis kanan dan siapa itu ekstremis kiri? Apakah kita termasuk dalam ini? Nah, kita pahami. Ifrat atau ekstremis kanan itu adalah orang-orang yang ekstrim memahami dalil, memahami agama ini sebagai satu kesatuan yang sempit. Maka dia terlalu berhati-hati, terlalu hulu, terlalu ekstrim memahami dalil-dalil sehingga pemahaman yang dia bawa adalah pemahaman satu warna, pemahaman yang homogen, dan dia pahami di dalam keedah mereka bahwa selain yang dia lakukan atau selain yang dia pahami itu adalah salah. Itu namanya ekstremis kanan. Dan itu banyak di Indonesia sekarang karena banyaknya pemikir-pemikir pikiran metode-metode yang dibawa dari luar. Itu yang pertama. Kemudian ada namanya ekstremis yang at-tafrid. Apa itu at-tafrid? Ekstremis at-tafrid atau radikalisme tafrid itu adalah orang-orang radikal kiri. Apa itu radikal kiri? Yaitu orang-orang yang dia terlalu memudah-mudahkan agama. Jadi terlalu keras terhadap agama, itu juga maksud radikal. Atau ada orang yang terlalu memudah-mudahkan agama, ini juga bisa disebut dalam golongan radikalisme atau golongan ekstremisme. Nah, golongan kanan tadi atau radikal kanan itu tadi mereka terlalu menyempitkan agama. Mereka bermaksud baik, yaitu memahami agama, tetapi mereka salah dalam metode. Sedangkan radikal kiri ini, mereka juga ingin memahami agama dengan baik, tetapi mereka terlalu memudah-mudahkan agama, sehingga hilanglah ruh atau falsafah dari hukum itu sendiri. Inilah yang kita kenal dalam saat sekarang ini, radikal kiri ini, nah, bahasa lainnya adalah orang-orang liberal. Atau orang-orang yang liberal itu juga radikal kiri gitu ya. Nah, kita berada di mana? Apakah kita orang yang terlalu sempit memahami agama atau kita orang yang terlalu berlapang-lapang? Maka kalau ada orang mengatakan sholat itu tidak wajib atau sholat itu hanya sekedar kita mengingat Allah maka sudah cukup, ini juga bisa kita golongkan kepada kelompok radikal. Nah, untuk tidak masuk ke dalam kelompok radikal itu, maka dua hal tersebut harus kita perhatikan. Kemudian bagaimana praktik amaliyah keagamaan seorang muslim dianggap sebagai muslim yang moderat. Maka adik-adik sekalian, itu ada setidaknya 10 ciri atau 10 standarisasi yang harus dimiliki oleh seorang muslim baru dianggap sebagai muslim yang moderat. Apa itu? Yang pertama, dia tawassut. Tawassut itu mengambil jalan tengah. Maksudnya apa? Setiap pemahaman dan pengamalan, maka dia tidak berlebih-lebihan dan tidak pula dia mengurangi ajaran agama. Tidak ifrat dan tidak tafrid. Artinya dia harus tawassut, harus berada di tengah-tengah. Yang kedua, dia harus tawazun. Seorang muslim yang moderat itu harus tawazun atau berkeseimbangan. Apa itu berkeseimbangan? Maksudnya adalah pemahaman dan pengamalan agama serta pemahaman dan pengalaman agamanya itu secara seimbang yang meliputi semua aspek kehidupan, baik duniawi maupun ukhrawi. Artinya dia tidak melulu tentang akhirat. Kadang ada orang yang melulu tentang akhirat sehingga tidak mau lagi bekerja dia. Ini orang bukan tawazun, berarti dia bukan orang yang moderat. Kan ada kita lihat terkadang orang yang
jenggotnya dipanjangkan, kemudian pakaiannya dibuat seperti pakaian di zaman Nabi 1400 tahun yang lalu, kemudian tak mau bekerja. Ketika ditanya kenapa kamu tidak mau bekerja, saya menyerahkan kehidupan saya semuanya ke akhirat. Nanti rezeki datang dari jalan Allah. Padahal dia tidak bekerja, maka orang yang seperti ini tidak tawazun. Dia tidak menyeimbangkan antara kehidupan dunianya dan kehidupan akhiratnya. Padahal banyak sekali ulama-ulama menyuruh kita untuk menyeimbangkan kehidupan agama, kehidupan dunia dan akhirat. Bahkan Nabi sendiri harus menyuruh kita untuk i'mal lid dunya ka'annaka ta'ishu abadan. Berbuatlah kamu, bekerjalah kamu di dunia ini seolah-olah kamu hidup selama-lamanya. Tapi jangan lupa, i'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Beribadahlah kamu sebaik-baiknya pada hari ini untuk akhiratmu seolah-olah kamu mati besok. Jadi harus dipahami seperti itu. Suaranya jelas ya, tadi ada telepon masuk. Jelas? Jelas bang. Jelas, oke. Itu yang kedua, tawazun. Jadi tawasud, itu yang pertama, dia harus mengambil jalan tengah. Seorang muslim yang moderat itu harus berkeseimbangan atau tawazun. Kemudian yang ketiga apa? Seorang muslim yang moderat, dia dianggap sebagai muslim yang moderat kalau dia i'tidal. Apa itu i'tidal? Lurus dan tegas. Artinya dia seorang muslim yang mu'tadil. Dia harus lurus dan tegas, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban secara proporsional. Maka kalau ada orang tidak memenuhi hak orang lain atau memenuhi hak dirinya secara proporsional atau secara tidak lurus dan tegas, maka dia bukan orang yang moderat. Kemudian ciri seorang muslim yang moderat keempat itu dia harus tasamu. Apa itu tasamu? Dia harus bertoleransi. Maka kehidupan kita berpancasila di Indonesia ini, Pancasila itu sudah mencakup semua agama. Islam sudah mencakup itu Pancasila. Kristen, Hindu, Buddha itu semua agama pasti dia akan mengiyakan Pancasila. Kenapa? Karena Pancasila itu sendiri ideologi yang menampung semua ideologi yang ada di Indonesia. Dia adalah ideologi yang moderat. Kenapa? Karena ada toleransi di sana. Seluruh agama itu menyuruh kita untuk berbuat adil. Semua agama itu menyuruh kita untuk berbuat kebaikan. Tetapi tentu tidak semua agama itu benar. Seorang muslim tidak boleh mengatakan agama Kristen itu benar, seorang Kristiani tidak boleh menyebut agama Hindu itu benar, seorang Hindu tidak boleh menyebut agama Buddha sebagai agama yang benar. Kenapa? Karena itu ada keyakinan, ada batasan yang harus dia pahami. Tetapi apa toleransi yang harus kita kemukakan? Toleransi yang harus dikemukakan oleh seorang muslim yang moderat, dia harus bertoleransi, dia harus meyakini bahwa umat manusia yang ada di dunia ini bermacam-macam, di Indonesia ini bermacam-macam. Ada orang yang beragama Hindu, ada yang beragama Buddha. Maka seorang muslim tidak boleh dia menghancurkan tempat ibadah agama lain. Karena kalau dia tidak bersikap toleransi seperti tersebut, atau dia tidak mengakui, dia tidak menghormati perbedaan, baik dalam aspek keagamaan, baik dalam aspek kehidupan lainnya, maka dia tidak bisa disebut sebagai seorang muslim yang moderat. Kemudian yang kelima, ciri seorang muslim yang moderat, dia harus musawah. Musawah itu apa? Egaliter. Maksudnya apa? Dia tidak bersikap diskriminatif. Dia tidak diskriminatif kepada satu kelompok tertentu, tidak diskriminatif kepada orang tertentu, tidak diskriminatif kepada keyakinan, tradisi, dan asal-usul seseorang. Misalnya ini terjadi diskriminatif. Oh, kamu orang kulit hitam. Itu kan banyak sekali itu di Eropa itu. Kalau kita ikuti berita-berita sosial dunia ini, maka yang terakhir itu kemarin adalah seorang berkulit hitam itu mati di Amerika dikarenakan polisi tidak karena polisi bersikap egaliter. Artinya polisi waktu itu tidak egaliter di situ, artinya dia itu apa istilahnya itu terlalu rasisme. Sehingga seorang muslim yang moderat dia harus egaliter, dia harus mengedepankan musawat itu, dia harus mengakui perbedaan itu. Tidak boleh dipisah-pisahkan dia seorang orang hitam. Dan Islam mengajarkan itu
Bagaimana Islam mengajarkan? Di tengah-tengah kemunculan Nabi Muhammad, di tengah-tengah semangat berislam yang tinggi oleh orang Arab. Orang Arab itu dulu terkenal sebagai orang yang rasis sekali. Makanya Islam menghancurkan rasis atau egaliter, sikap yang tidak egaliter tersebut di dalam suku Arab. Caranya bagaimana? Caranya adalah Nabi menyuruh Bilal bin Rabah, yang mana notabene-nya Bilal bin Rabah itu adalah sahabat Nabi yang dia berkulit hitam. Dan orang berkulit hitam pada masa Nabi itu semuanya adalah budak. Budak itu adalah manusia yang dianggap harta yang dia boleh diperjualbelikan. Maka untuk menghapuskan rasa tinggi, rasa rasisme orang Arab, maka dipatahkan oleh Nabi bahwa tidak ada bedanya orang kulit putih dan orang kulit hitam kecuali takwanya kepada Allah. Maka disuruhlah Bilal yang mengumandangkan azan pertama kali. Bahkan juga salah satu hadis yang sangat terkenal sekali bahwa Nabi Muhammad mengatakan Nabi mendengar terompah Bilal berbunyi di surga. Maka sahabat bertanya, apa sebenarnya yang dilakukan Bilal sehingga belum lagi dia mati tapi terompahnya sudah terdengar di surga? Nabi mengatakan karena ada amalan ketakwaan yang dia lakukan sehingga dia mendapatkan ganjaran yang baik di sisi Allah. Itu yang kelima. Jadi seorang yang moderat, seorang muslim yang moderat, dia harus egaliter atau musawat. Tak boleh dia membeda-bedakan misalnya Pojeko dari Telo, Pojeko dari Marawai, Pojeko dari Bangkinang Kota, Pojeko dari Salo, Pojeko dari Papua, itu tidak boleh kita beda-bedakan. Semua manusia itu sama. Yang membedakan adalah kualitas dirinya, kualitas ketakwaannya, kualitas akalnya, dan kualitas sikapnya. Yang keenam, ciri muslim yang moderat, dia harus punya sifat syura. Syura itu apa? Dia harus bermusyawarah terhadap segala sesuatu yang dia hadapi. Segala persoalan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan prinsip menempatkan kemaslahatan di atas segalanya. Maka adik-adik yang sedang KKN ini saya rasa paham betul ya bagaimana bermusyawarah yang baik. Karena pasti ada suatu saat, suatu titik adik-adik mungkin berdebat, mungkin mengedepankan pendapatnya dianggap lebih benar. Nah, seorang muslim yang moderat, dia harus bermusyawarah untuk mencapai kata mufakat. Dan mufakat yang diambil, mufakat yang diraih adalah mufakat yang di sana ada maslahat. Maka kalau Anda ingin dianggap sebagai muslim yang moderat, Anda harus mengedepankan maslahat di atas segala hal. Maslahat. Kalau ada maslahat, ada kebaikan, maka ambil pendapat tersebut. Kemudian ciri muslim yang moderat yang ketujuh adalah islah atau dia reformasi. Apa maksudnya? Yaitu dia mengutamakan prinsip reformatif untuk mencapai keadaan lebih baik yang mengakomodasi perubahan dan kemajuan zaman dengan berpijak pada kemaslahatan umum. Artinya dia harus reformatif. Dia tidak boleh menolak perkembangan zaman. Maka muslim yang moderat, dia tidak boleh dia menolak perkembangan zaman. Maka kalau kita tolak perkembangan zaman, mungkin tidak akan ada orang yang punya mobil sekarang ini, tidak akan ada orang yang punya motor, tidak akan ada orang yang naik pesawat. Karena kalau tidak reformatif, kita tidak mau menerima perkembangan zaman, maka zaman sekarang orang masih naik unta di Arab sana. Mungkin saja di Indonesia kita mungkin orang masih naik kuda. Artinya kenapa ada perubahan dan itu diterima? Dulu orang rumahnya rumah tinggi, sekarang rumah orang sudah di tanah. Dulu orang berpakaian Melayu, tapi sekarang kenapa ada macam-macam yang pakai jas? Itu artinya kita menerima perubahan, kita reformatif, artinya kita mencoba untuk menjadi muslim yang moderat. Kemudian seorang muslim yang moderat, dia harus aulawiyah. Apa itu aulawiyah? Dia harus mendahulukan yang prioritas. Maka kalau anda ini sedang mahasiswa, maka yang prioritas adalah Anda menyelesaikan kuliah. Maka kalau ingin dianggap sebagai muslim yang moderat, seorang pribadi yang moderat, Anda harus selesaikan kuliah Anda sebelum prioritas-prioritas yang lain. Maka jangan mengaku moderat kalau seandainya kuliahnya nanti sampai semester 14. Ini kita buktikan nanti ya, karena KKN ini semester berapa ini? Semester 6 ya KKN ya? Iya bang. 6. Itu harus dibuktikan.
Jadi Anda harus tahu prioritas Anda di mana. Kalau Anda sedang belajar, seorang mahasiswa, maka prioritas Anda adalah belajar. Kalau Anda seorang ayah, maka prioritas Anda adalah memberi nafkah kepada anak istri Anda, menyediakan tempat dia bernaung. Kalau Anda sebagai seorang anak, maka prioritas Anda adalah berbakti kepada kedua orang tua. Maka ada hal-hal aulawiyah atau prioritas yang harus dikemukakan kalau seseorang ingin menjadi muslim yang moderat. Kemudian seorang muslim yang moderat itu dia harus tatawur wal ibtikar. Apa itu tatawur wal ibtikar? Dia harus dinamis atau dia harus inovatif. Dia harus seorang muslim yang dinamis dan inovatif. Dan dia harus selalu terbuka untuk melakukan perubahan-perubahan hal baru. Jadi dia tidak stagnan pada suatu hal. Jadi sekarang saya lihat ya orang sekarang banyak berdebat pada satu hal yang tidak penting. Saya lihat perdebatan yang ada saat sekarang ini adalah persoalan-persoalan agama yang sangat bersifat klasik sekali. Tentang jenggot, apakah jenggot itu sunnah atau tidak. Itu kan sudah habis itu pembahasannya. Artinya umat Islam harus inovatif, harus ada, kita harus menjadi satu bagian dalam sejarah yang nilainya positif. Sekarang pembahasan orang tentang misalnya celana, orang celana itu harus di atas mata kaki atau tidak. Dia pembahasannya sekarang adalah tentang boleh tidak perempuan jadi pemimpin. Itu kan pembahasan klasik yang sebenarnya sudah dibahas oleh ulama dulu. Tinggal kita sekarang harus ikut serta dalam membangun Islam sehingga nanti 100 tahun yang akan datang bangsa fase kita ini dianggap dalam sejarah. Jangan nanti ketika umat Islam atau orang 100 tahun yang akan datang membuka sejarah, ternyata pada tahun 2020 itu tidak ada perkembangan apa-apa di dalam Islam. Artinya orang-orang tidak moderat karena tidak ada dinamis, tidak ada inovasi. Kemudian yang terakhir, seorang muslim yang moderat, dia harus bersifat tahadzur. Tahadzur itu apa? Artinya dia harus memiliki tamadun atau memiliki hadarah. Hadari artinya apa? Dia keadaban. Dia harus beradab, kemudian dia harus memiliki sifat tamadun itu dia harus beradab, pikirannya harus jernih dalam mengedepankan nilai-nilai akhlak-akhlak yang baik. Artinya dia beradab itu dia harus menjunjung tinggi akhlak mulia, karakter, identitas dan integritas sebagai khairu ummah atau umat yang terbaik dalam kehidupan manusia dan peradaban. Maka adik-adik yang dihormati, yang saya sayangi juga, semoga diskusi kita pada siang hari, pagi hari menjelang siang ini bermanfaat ya, karena jadi jangan sekedar kita membahas moderasi, karena pembahasan moderasi ini dibahas oleh seluruh orang. Apalagi pemimpin-pemimpin dunia ini sekarang sangat mengedepankan yang namanya moderitas. Apa itu moderitas? Itu yang sudah kita bahas tadi. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat KKN-nya. Saya berharap adik-adik ini nanti kita semua lah ya, karena kita jarak umur kita tidak terlalu signifikan. Kita berharap fase kita nanti menjadi fase yang gemilang. Kita menjadi pemuda-pemuda yang diharapkan oleh agama, bangsa kita, negara kita. Artinya kita menjadi khairukum anfa'ukum linnas. Kita harus menjadi orang yang sebaik-baik kamu adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita bertemu lagi di lain waktu dan kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sedikit dari kita alhamdulillah, terima kasih kepada Al-Ustaz dalam memberikan ceramahnya. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran serta dapat mengamalkan di kehidupan sehari-hari. Yang acara terakhir adalah yaitu doa yang akan dipimpin langsung oleh Ustaz kita Rahmat Ilahi LC kepada Al-Ustaz. Kita persilakan. Baik, marilah kita bersama-sama mengadakan tangan kita berdoa
kepada Allah terhadap segala kebaikan yang kita harapkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajmain. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa bi sifatikal ulya anta rabbus samawati wal ardi wa ma fihinna anta rabbul ladzi idza su'ilta ajabta wa idza tulibta a'taita. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wal jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin amin wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza zamban illa ghafartah wa la dainan illa qadaitah wa la mu'siran illa yassartah ya rabbal alamin. Allahumma idfa' anna al-bala' wal waba' wal ghala' wal fahsya' wal munkar wal bagh wa syada'idil mukhtalifata min hadza biladina khassah wa min sa'iri biladil muslimina 'amma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan berakhirnya doa yang dipimpin oleh Ustaz kita tadi, maka berakhir pula acara kita pada pagi menjelang siang hari ini. Saya selaku moderator Rahmat Kurniawan, mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bang. Terima kasih Bang. Makasih banyak Ustaz. Terima kasih Baramat.